Dia unfollow Rose, menghapus semua postingannya dengan Blackpink. Rose dan juga Jaden Smith pasti berkencan. Terus ada juga Jaden Smith di belakangnya. Wuhu. Tapi kalian lihat siapa lagi di foto tersebut? Ada Odessa, guys. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi yang baik-baik aja? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat! Fighting. Dan guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama kita kali ini, aku izin dulu untuk nge-affiliate produk haircare yang aku pakai. Dan tenang aja, aku udah taruhin time maps, jadi kalian bisa skip bagian jualan ini. Kita mulai dulu dari shampoo ya. Kalau shampoo sendiri aku pakai Natur yang aloe vera extract. Menurut aku ya, ini shampoo bagus banget sih. Kenapa? Pertama, busanya itu udah dikit teman-teman. Yang kedua, shampoo ini juga harum banget. Tapi harumnya itu nggak menyengat sampai nyelekit ke hidung, nggak. Tapi bikin relax guys, harumnya serius. Suka banget aku. Dan shampoo ini juga punya kandungan aloe vera extract. Yang mana kandungan ini membantu menyusir rambut dan membantu menjaga kesuburan rambut nih guys, sehingga rambut itu tampak lebih sehat dan juga lebat. Selain itu, aku juga pakai toniknya Natur. Yang aku pakai adalah yang ginseng extract. Nah teman-teman, kandungan ginseng extract yang terdapat dalam produk ini bisa membantu nih untuk merawat kekuatan akar rambut dan juga menjaga kesehatan kulit kepala, sehingga rambut itu nggak mudah rontok dan juga kuat. Kalau untuk kondisionernya aku pakai yang Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Kalau di aku sendiri ya, kondisionernya ini cocok banget sih guys. Ini ngebuat rambut kayak lebih halus, lembut, dan rambut kelihatan gak kusam, kelihatan lebih cerah. Harganya juga terjangkau guys, apalagi sekarang lagi diskon. Aku juga pakai hair vitamin. Kalau hair vitamin sendiri aku pakai yang Emeron. Dan hair vitamin ini cocok banget sih buat teman-teman yang kepalanya itu sering tutup, entah itu dikarenakan pakai topi ataupun pakai hijab. Karena di sini tuh terdapat kandungan yang bisa membantu untuk menghindari rambut agar nggak lepek dan menghilangkan bau apek. Selain itu, kandungan yang terdapat dalam hair vitamin ini juga bisa membantu menutrisi rambut menjadi 2 kali lebih halus dan juga berkilau. That's why I like this one. So gimana guys, apakah kalian tertarik untuk mencoba produk ini? Kalau tertarik, bisa cek tag produk ya. Well, enough ya guys untuk jualannya. Dan sekarang kita akan lanjut ke pembahasan utama kita kali ini. Nah, dalam video kali ini kita bakal bahas nih tentang bagaimana rumor atau teori liar yang lagi berkembang di kalangan netizen, di mana ada yang menyebutkan bahwa mantannya Rose yang diceritakan di MV Toxic Till the End itu adalah Jaden Smith. Lantas kok bisa sih muncul teori seperti itu? Apa yang terjadi? Untuk pertama mungkin kita kenalan dulu ya dengan sosok Jaden Smith. Siapa tahu nih ada yang kayak belum kenal gitu dan juga bertanya-tanya, Jaden Smith siapa sih gitu. Ya meskipun Jaden Smith emang dari kecilnya udah punya nama ya guys, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang masih belum terlalu mengenalnya. Jadi buat kalian yang mungkin belum kenal atau udah kenal tapi kayak udah lupa-lupa, mungkin aku bisa mengingatkan kembali ingatan kalian akan siapa itu Jaden Smith. Jadi guys, Jaden Smith yang memiliki nama lengkap Jaden Christopher Sire Smith adalah seorang aktor dan juga penyanyi yang lahir pada tanggal 8 Juli tahun 1998. Ia debut dalam sebuah film yang dirilis pada tahun 2006. Filmnya itu adalah The Pursuit of Happiness. Dalam film itu, Jaden bermain sebagai anak dari karakter yang diperankan oleh Will Smith, ayahnya sendiri guys. Dan kalian tahu nggak, dalam perannya di film itu, Jaden berhasil nih meraih penghargaan di MTV Movie Awards. Dan karirnya sebagai aktor kembali menanjak nih setelah bermain dalam film The Karate Kid yang dirilis pada tahun 2010. Jujur, ini tuh kayak menjadi salah satu film favorit aku sih, karena filmnya juga asik. Dan dalam film ini, Jaden itu bermain bersama dengan Jackie Chan guys. Jackie Chan sendiri itu menjadi guru karatenya Jaden. Selain itu, Jaden Smith juga punya kolaborasi bersama dengan Justin Bieber. Jadi mereka merilis lagu yang berjudul Never Say Never. Dan lagu tersebut berhasil meraih kesuksesan. Dan usai kesuksesan dari lagu itu, Jaden mulai nih merilis single-single solo hingga dirilislah studio album perdana yang berjudul Sire pada 2017. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai siapa itu Jaden Smith. Lantas kenapa nih Jaden itu bisa dirumorkan atau diteorikan dia itu adalah mantannya Rose? Kenapa seperti itu? Apa alasannya? What was the reason? Jadi guys, usut punya usut, spekulasi itu muncul usai perilisan musik video Toxic Till the End. Musik video yang menggambarkan kisah cinta yang bergejolak itu telah memicu gelombang spekulasi tentang inspirasi dari kehidupan nyata yang dialami oleh sang penyanyi, yaitu Rose. Banyak yang percaya karakter mantan kekasih itu mungkin mencerminkan pengalaman Rose sendiri, dengan netizen yang mengaitkannya dengan Jaden Smith sebagai kemungkinan inspirasi.
Petunjuk dari video, wawancara, dan penampilan publik sebelumnya telah menambahkan spekulasi tersebut. Detail penting adalah lawan mainnya Rose, yaitu Evan Mock, yang terlihat mengenakan potongan rambut cepak warna merah muda dan bermain skateboard dalam MV itu. Netizen lantas menghubungkan hal ini dengan ketertarikan mendadak dari Rose pada skateboard selama era skaternya di awal tahun 2022. Yang memperkuat teori tersebut adalah Jaden Smith itu juga dikenal sering nih guys bermain skateboard. Selain itu, Jaden juga terlihat memiliki potongan rambut basket yang warnanya juga pink, dan ini dia gunakan dalam waktu yang cukup lama juga sih guys. Selain itu, Jaden juga pernah terlihat bersama dengan Blackpink di Coachella pada tahun 2019 dan juga di tahun 2023. Selain itu, netizen juga lantas mengupas tentang bagaimana statement dari Rose dalam wawancara dengan Apple Music belum lama ini, di mana Rose merenungkan pertengkaran hebat dengan mantannya sebelum melakukan konser. Dan para penonton yang jeli lantas memperhatikan bahwa dalam adegan pertengkaran sengit, Rose terlihat mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan penampilan panggungnya di Coachella. Para netizen lantas menduga nih guys bahwa timeline tersebut sesuai dengan penampilannya di Coachella. Pakaian yang sama, ya Tuhan, mantannya Jaden Smith ya. Selain itu, ada juga nih hal lain yang menurut netizen semakin memperkuat teori mereka. Hal itu adalah tentang lagu yang dirilis oleh Jaden pada tahun 2024 yang berjudul Roses, yang berisikan lirik lagu tentang menemukan cinta di sebuah festival. Sementara ada juga lagu dari Jaden yang lain yang bertajuk Your Voice, yang mana dalam lirik lagunya itu menampilkan tentang kata rose. Selain itu, penggemar juga mengatakan nih guys bahwa Jaden yang sebelumnya mengikuti Rose di Instagram dan terlihat bersamanya pada tahun 2021 tidak lagi mengikuti anggota Blackpink manapun dan juga telah menghapus foto bersama dengan grup tersebut. Beberapa netizen lantas berkomentar seperti ini guys. Jaden Smith menyebutkan Rose dalam lagunya dan juga menulis lagu tentang hubungan jarak jauh. By the way, soal hubungan jarak jauh ini itu di lagu Roses ya guys. Dia unfollow Rose, menghapus semua postingannya dengan Blackpink. Rose dan juga Jaden Smith pasti berkencan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Yang mana hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi, mulai dari gaya rambut, terus main skateboard, terus pakaian Rose yang katanya mirip dengan pakaian yang digunakan di Coachella, hingga lagu-lagunya Jaden seperti lagu Your Voice dan juga Roses. Inilah yang memunculkan teori bahwa Jaden adalah mantannya Rose yang diceritakan di musik video Toxic Till the End. Namun teman-teman, mohon maaf banget, aku kayak rada kurang setuju dengan teori ini. Jujur aja, pas pertama kali aku tuh sempat kayak mikir, oh iya ya, kayaknya bener deh Jaden itu mantannya Rose. Karena kalau aku lihat apa yang dikatakan oleh netizen ini bener banget, sangat make sense banget nih. Kayaknya bener deh Jaden adalah mantannya Rose. Jujur, aku sempat mikir kayak gitu. Tapi setelah aku kulik-kulik lebih dalam lagi tentang beberapa hal yang dikatakan oleh netizen tadi, aku kayak menemukan bantahan-bantahannya di sini. Dan aku tuh yakin banget kalau Jaden Smith bukan mantannya Rose. Lantas, kenapa aku yakin seperti itu? Ya udah, aku jabarin ya guys tentang beberapa hal yang aku temukan. Yang pertama, ini sebenarnya lebih ke logika sih. Coba deh kalian logikain ya guys. Jika Jaden Smith sama Rose berkencan, masa iya gitu nggak ada media yang notice? Masa iya? Karena ya kalian tahu lah ya gimana paparazzi di Hollywood. Dan mereka ini sama-sama artis besar cuy. Rose, member Blackpink, grup yang benar-benar populer banget. Jaden Smith, aktor sekaligus penyanyi yang juga punya nama. Apalagi bokapnya dia, wih, terkenal banget loh guys. Will Smith, aktor papan atas nih cuy, A-list. Seandainya nih kalau mereka berkencan, masa iya nggak ada paparazzi yang ngikutin mereka? Jaden Smith yang cuma sama wanita misterius aja, itu ada loh yang kayak memberikan spill tea. Itu sama wanita misterius loh guys, itu udah ada loh yang spill tea. Terus ini sama Rose, masa nggak ada yang spill tea? Satu pun nggak ada gitu. Jadi kayak agak kurang percaya gitu dengan rumor ini. Kemudian yang berikutnya kita bahas di Coachella ya. Oke, ini menarik nih. Yang paling menarik nih yang di Coachella. Jaden Smith saat di Coachella tahun 2019 itu udah ada pacar loh. Pacarnya itu bernama Odessa Edlund. Dan kalian lihat foto ini, yups, kita melihat di sini ada Rose, terus ada juga Jaden Smith di belakangnya, wuhu. Tapi kalian lihat siapa lagi di foto tersebut? Ada Odessa guys, Odessa pacarnya Jaden Smith. Logika deh nih ya. Masa iya gitu Jaden pada waktu itu punya dua pacar sekaligus, Rose sama Odessa. Dan masa iya gitu dua pacarnya ini muncul di frame yang sama? Masa sih? Kayak nggak masuk akal juga gitu.
Selain itu nih ya guys, kalian juga perlu tahu kalau Jaden Smith itu juga menjadi penampil loh di Coachella tahun 2019. Tepatnya adalah di akhir pekan kedua Coachella. Jadi nggak heran sih kalau mereka berdua foto bareng gitu. Karena baik Blackpink sama Jaden Smith itu kan sama-sama jadi penampil guys dalam acara tersebut. Maksudku dalam festival tersebut. By the way, untuk kisah asmara antara Jaden sama Odessa Adlon itu dikabarkan berakhir nih guys. Nggak lama setelah Coachella ya. Usai Jaden itu kedapatan berciuman dengan seorang wanita misterius di sebuah pesta. Dalam artikel yang dirilis sekitar bulan April tahun 2019 oleh US Weekly, ada sumber yang mengatakan seperti ini guys. Berciuman dengan seorang gadis berambut gelap pucat, bukan Odessa di Levi's, dalam pesta kolam renang gurun di Sand Hotel and Spa di Indian Wells, California pada hari Sabtu, tanggal 13 April. Dan guys, sumber itu juga menambahkan bahwa keduanya juga bergandengan tangan loh di pesta Busty Belows yang dipersembahkan oleh McDonald's and Pexan di kemudian hari. Ciuman tersebut lantas mengisyaratkan bahwa Jaden Smith tak lagi berpacaran dengan Odessa Adlon. Alright, dapat digarisbawahi, gadis berambut gelap pucat. Gelap. Dan coba deh kalian lihat warna rambut rose di bulan April tahun 2019. Apakah warna rambutnya gelap? Aku rasa itu warnanya blonde ya guys. Atau akunya yang salah nih? Antar komen ya di kolom komentar. Next, kita juga akan membandingkan tentang bagaimana penampilan dari Jaden Smith di tahun 2019 dan juga di tahun 2023. Nah teman-teman, jadi seperti yang dapat kalian lihat, di tahun 2019 Jaden Smith memang memiliki penampilan seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan Evan Mock yang terlihat dalam MV-nya Rose, ya cukup mirip gitu guys penampilannya. Tapi kan pada kala itu Jaden Smith udah punya pacar dan selama akhir hubungannya dengan Odessa Adlon dia kan terlihat bersama dengan wanita lain. Sementara itu kalau di tahun 2023 yups kita juga melihat bahwa Rose sama Jaden Smith foto lagi ya guys. Mereka foto bareng nih di Coachella 2023. Dan dapat kalian lihat deh bagaimana look dari Jaden Smith di sini. Oke, kalau kita bandingkan penampilan Jaden Smith dengan bagaimana Evan Mock di musik videonya Rose yang Toxic Till the End, itu kan beda banget guys stylenya. So, kalau kita pikir secara logika ya guys, kalau seandainya penggambaran mantan si Rose dalam MV tersebut merujuk kepada Jaden Smith, berarti itu merujuk ke stylenya Jaden di tahun 2019. Namun, seperti yang sudah kita bahas tadi, di tahun 2019 Jaden Smith punya hubungan dengan Odessa, dan setelah itu, setelah hubungannya berakhir dengan Odessa, dia menjalin hubungan lagi bersama dengan wanita lain yang disebutkan memiliki warna rambut gelap, bukan berwarna rambut blonde. Selain itu, aku juga menemukan videonya seperti ini guys. Oke, video ini menampilkan tentang Rose yang menangis waktu di konser. Tanggalnya berapa tuh? Coba dilihat ya guys. Itu tanggalnya adalah 27 April tahun 2019. Kita udah bahas loh guys tadi, di tahun-tahun itu Jaden Smith masih menjalin hubungan bersama dengan Odessa, dan bahkan ia bersama dengan Odessa juga terlihat di Coachella, dan bahkan ada juga foto yang menunjukkan Jaden Smith, Odessa, dan juga member Blackpink termasuk Rose. Masuk akal nggak guys kalau Jaden pacarnya Rose waktu itu? Masuk akal nggak? Ya emang gitu guys, seperti yang sudah kita bahas tadi, hubungan Jaden sama Odessa dirumorkan berakhir sekitar bulan April. Ya emang seperti itu. Tapi setelah itu kan Jaden ke-gap bersama dengan wanita lain yang memiliki rambut warna gelap. Tapi kalau kita lihat Rose, rambutnya nggak berwarna gelap, rambutnya berwarna blonde. Kita juga akan bahas nih tentang lagunya Jaden Smith yang Roses. Ini juga paling menarik sih, karena banyak nih dari netizen yang semakin yakin gitu kalau Rose ini adalah mantannya Jaden karena lagu tersebut Roses Rose. Waduh, kok bisa mirip nih gitu, mawar-mawar. Nah teman-teman, setelah aku shoot lebih dalam ya, ternyata lagu ini tuh bukan tentang Rose. Lagu ini disebut menyinggung soal hubungan Jaden bersama dengan Kylie Jenner. Kenapa disebutkan seperti itu? Nah hal itu dikarenakan ada salah satu bait dari lagu tersebut. Lirik lagunya yang ini kalian bisa lihat ya guys. Jadi lirik lagu ini disebut mulai berpusat di sekitar rumor hubungan Jaden dan juga Kylie Jenner sejak tahun 2015. Jaden menyatakan bagaimana keintiman Kylie Jenner dengan Tyga yang merupakan faktor utama mengapa dirinya mulai merasa terasing dan juga kesal terhadap hubungan mereka dengan alasan ia diperlakukan sebagai sahabat karib yang sinis. Jaden secara efektif juga merujuk pada keduanya yaitu Kylie dan juga Tyga tanpa menyebut nama mereka berdua dengan mengutip operasi suntikan bibir yang dilakukan oleh Kylie Jenner di awal bar. Jaden kemudian menyinggung keterlibatan Tyga dengan menggunakan oman harimau sebagai improvisasi sambil menyebutkan nama rapper Rex City tersebut. Lebih lanjut dalam lirik lagunya, Jaden mengatakan, itu diarahkan sendiri, aku tidak mengerti pelajarannya, aku punya pena tapi tidak menjawab pesan, aku bisa saja mengirim pesan dan memberi kita beberapa kalung bunga, semua kancingmu aku menekannya, semua batasan kita mengujinya.
Jadi guys, melalui lirik lagu tersebut, Jaden mengungkapkan bagaimana perasaan dendam ini benar-benar ditunjukkan kepada dirinya sendiri. Ia menceritakan kejadian-kejadian di mana alih-alih menguji batasan pasangannya, dia percaya bahwa dirinya bisa melakukan lebih banyak hal untuk mengamankan dirinya dalam hubungan tersebut. Di lirik lagu yang berikutnya, Jaden mengatakan, "Aku bertindak baik, tapi aku jahat seperti yang lain. Kecuali malam itu kita menemukan cinta di festival dan aku pergi dengan perasaan putus asa dan kita tidak sedekat itu saat aku menulis ini. Tapi kamu tetap pantas mendapatkan mawar." Nah teman-teman, dilansir dari Sportskida ya, bagian akhir dari lagu tersebut tampaknya merujuk pada hubungan dari Jaden Smith dengan Kylie Jenner dengan menyinggung berbagai unggahan media berita yang melaporkan mereka sebagai pasangan setelah kedua selebriti itu tengah bersama di festival Coachella tahun 2015. Selain itu, visualisator Jaden Smith untuk Roses juga menarik karena menyajikan pandangan yang penuh warna tentang hubungan tersebut dengan dia dan pasangannya yang melukis bunga sambil duduk di taman. Ada juga scene yang menunjukkan Jaden tampak tenggelam dalam pikirannya saat menatap tiket untuk Junchu yang dibintangi oleh pacar Kylie Jenner saat ini, yakni Timothée Chalamet. Tes 1, 2, 3, let's go. Kemudian yang sementara itu Sementara itu untuk lagu Your Voice, tadi kan di liriknya itu ada kata Rose ya guys. Nah untuk hal ini beberapa netizen mengatakan bahwa Rose di sini itu bukan merujuk kepada nama seseorang atau bukan merujuk kepada nama Rose Blackpink, namun merujuk kepada sebuah wine. Dan untuk hal ini juga didukung dengan bagaimana lirik setelahnya. Coba deh kalian baca, Rose, a bucket of ice, then I put one up to the rest of our lives. Yang mana kalau diterjemahkan artinya adalah Rose, bucket of ice atau sember es, lalu aku taruh satu untuk sisa hidup kita. Nah, ini tuh benar-benar make sense banget guys. Kalau Rose di sini itu merujuk kepada wine. Kalau kalian sendiri gimana nih? Entar komen ya di kolom komentar. So, dari hal ini aku pun semakin yakin nih guys, kalau Jaden Smith bukanlah mantannya Rose. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah setelah mendengarkan bagaimana hal-hal yang aku temukan, kalian tuh masih yakin bahwa Jaden adalah mantannya Rose? Atau kalian mungkin sama kayak aku yang yakin bahwa Jaden bukan mantannya Rose? Antar sampaikan ya bagaimana opini kalian di kolom komentar. Alright everyone, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kalau ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.